Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Ayfirdiana dengan nomor induk mahasiswa 11111900043. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Humaniter Internasional. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang? Jawabannya iya. Penggunaan senjata nuklir dalam perang dilarang, alasannya karena Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter. Kehancuran akibat bom atom pada Perang Dunia Kedua menyadarkan manusia atas sifat destruktif senjata nuklir dan dampaknya bagi kehidupan. Nuklir merupakan senjata non-konvensional yang tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Penggunaan senjata nuklir juga dapat melanggar prinsip dari hukum humaniter internasional itu sendiri, yaitu yang pertama adalah prinsip pembedaan atau distinction principle adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pembatasan senjata atau limitation principle adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat senjata serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Pertanyaan yang kedua yaitu adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? Jawabannya adalah ada, yaitu Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli tahun 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu non-proliferasi, perucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Selanjutnya yaitu Traktat Pelarangan Nuklir, yaitu perjanjian internasional yang melarang peledakan nuklir di semua lingkungan. Tujuan dari adanya perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadi konflik bersenjata. Pertanyaan ketiga yaitu, menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Jawabannya tidak. Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena dapat dilihat dari dampak nuklir itu sendiri, yaitu dapat menjadi alat pemusnah massal, di mana korban tersebut adalah penduduk sipil yang sebenarnya menurut Konvensi Den Haag adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Dan juga dapat menghancurkan seisi kota dan efek radiasi dari nuklir tersebut adalah menjadikan korban menderita penyakit yang efeknya ditanggung langsung oleh korban hingga akhir hayatnya. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan? Dari video yang saya saksikan, dapat disimpulkan bahwa senjata nuklir, bom nuklir atau bom atom adalah senjata pemusnah massal yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang sangat tinggi dan sangat mematikan. Dampak dari bom nuklir sangat besar terhadap lingkungan yang terserang dan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Efek radiasinya pun sangat merugikan korban yang selamat dari peperangan. Senjata nuklir juga melanggar prinsip dari hukum humaniter internasional. Saya berharap penggunaan senjata nuklir dapat digunakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.